Soal ISO 50001 audit energi ada ISO namanya 50002. Audit itu ada yang walkthrough sederhana, ada yang technical, ada yang detail audit. Jadi kalau Bapak dan Ibu datang ke dokter umum atau sekarang malah pakai aplikasi Halo Dokter, cuma chatting gitu, kemudian tanya jawab. Nah, itu bisa jadi adalah auditnya namanya walkthrough. Nggak ngambil data, bahkan nggak megang Bapak dan Ibu, cuma nanya-nanya doang. Gitu ya, dari data sekunder yang sudah ada, kemudian keluar rekomendasi. Nah, itu namanya audit walkthrough. Artinya, audit walkthrough itu akan bermanfaat kalau informasi yang diberikan valid, satu. Yang kedua, yang audit punya jam terbang tinggi. Justru kebalik. Kalau audit sederhana, sampean kirim auditor baru, nggak dapat apa-apa. Audit sederhana itu yang dikirim harusnya masternya master, core of the core. Jadi dia cukup datang, nanya-nanya sedikit, ngobrol, karena pengalamannya sudah ribuan tahun, maka dia bisa ngasih rekomendasi yang bermanfaat, harusnya gitu ya, dibalik. Kemudian baru audit technical yang ngambil data sekunder, tapi bisa jadi time periodnya pendek, atau energi audit yang rinci yang bicara sampai ke resiko, mirip kayak feasibility study. Gitu. Yang nomor 2 itu biasanya lebih ke technical feasibility study saja. Yang nomor 3 itu technical, financial, business, politik, dan segala macamnya. Feasibility-nya lebih komprehensif. Ya. Indonesia yang pengalaman interkos yang laku yang nomor 2. Nomor 1 terlalu sederhana, banyak yang nggak mau. Nomor 2 biasanya mau. Kadang-kadang nomor 2 berbau nomor 3, atau nomor 2 yang berbau dengan nomor 1. Jadi 1,5, 2 atau 2,5 gitu ya. Kondisinya begitu. Di 50002 Bapak dan Ibu sudah ada SNI ISO 50002, sudah pakai bahasa Indonesia. Di sana dijelaskan apa itu audit energi, jenis audit energi itu apa, bagaimana langkah melakukan audit energi, bagaimana merencanakan audit energi, ketika melakukan audit energi apa yang harus diperhatikan, bicara soal normalisasi, bicara soal segala macamnya. Terus nomor 6 itu yang penting, apa isi laporan audit energi, karena saya pernah lihat laporan audit energi itu kayak skripsi 500 halaman. Terus saya mikir, opo ya diwoco, apa ya dibaca laporan setebal itu. Yang baca manajernya orang accounting, tambah tidak dibaca. Gitu ya. Jadi ada diatur di ISO 50002 itu yang poin 6, isi laporan audit energi itu apa. Ini 50002 ini sudah diadopsi menjadi bagian dari materi SKKNI Auditor Energi yang baru. Saya tidak tahu Bapak-Bapak yang energi auditor sekarang sudah ngambil ujian yang baru atau masih yang 3 tahun lalu, yang berlaku selama 3 tahun yang lama. Karena kalau masih pakai yang lama, belum pakai 50002. Tapi yang baru-baru, banyak yang sudah pakai ISO 50002. Setahu saya, Enerkos kerjasamanya sama HK, karena kita sama-sama, saya ikut bikin SKKNI 50002 ini bareng teman-teman HK dan bareng teman-teman ahli yang lainnya. Itu sudah mengadopsi ISO 50002. Jadi kalau mau ikut trainingnya energi auditor berarti tinggal ujian, kemudian ikut training, ikut ujian energi auditor. Tapi kalau mau belajar 50002 dari kitab aslinya, kita juga punya kelasnya 50002. Tapi kayaknya orang-orang lebih suka ikut training energi auditor daripada 50002. Karena 50002 nggak ada sertifikat 50002. Sertifikatnya 50002 itu ya energi auditor itu. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara contoh action. Good. Yang saya mau sampaikan adalah kalau mau identifikasi peluang perbaikan, pendekatan yang paling sering dipakai adalah pendekatan equipment base. Single equipment base. Jadi kalau mau naikin efisiensi motor. Kalau mau naikin efisiensi boiler, ya boilernya yang dinaikin. Yang diuper-uprak boilernya.
Kalau mau naikin efisiensi pompa ya pompanya. Kalau mau naikin efisiensi kompresor ya kompresor, makhluk kompresornya. Ada pendekatan lain yang namanya pendekatan sistem optimasi. Jadi optimasi sistem yang terdiri dari sistem uap, ya, yang contoh yang kita punya, yang pernah diajarkan di Indonesia adalah optimasi satu sistem uap atau steam system optimization, kemudian sistem pompa, pump system optimization, kemudian sistem kompresor atau compressed air system optimization. Nah, sekarang kita masuk satu-satu. Maksud saya pendekatan sistem itu begini. Kalau pendekatan individual atau equipment based bukan sistem. Sistem uap itu kan terdiri dari pembangkitan uap, distribusi uap, dipakai user oleh uap, kemudian recovery. Biasanya optimasi itu cuma difokuskan di boilernya. Nah, yang dimaksud dengan sistem optimization adalah yang dioptimalkan bukan boilernya, karena bisa jadi kalau kita mengefisienkan di pengguna akhir, maka kita bisa mengurangi ton steam yang diproduksi di pembangkitan. Kalau kita bisa memperbaiki kualitas temperatur dan kualitas atau volume dari air kondensat recovery, maka kita bisa mengurangi bahan bakar fuel dari boiler. Jadi pendekatan secara sistem ini penting sekali, dan itu ada ilmunya yang namanya steam system optimization. Gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau kita ngomong sistem di uap, maka selain boilernya, blowdownnya, kita juga ngomong blowdown kondensat recovery, misalnya pakai flash tank dan sebagainya, kemudian economizer, kemudian air pretreatment, preheater, kemudian kontrol oksigen, bisa jadi fuel switching dan sebagainya. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang menurut saya perlu dipikirkan. Kami punya, Enercos punya pelatihan teknisnya untuk sistem uap ini. Publiknya biasanya 2 hari, tapi kalau in-house bisa 3 hari, karena yang 1 hari bisa benar-benar praktek di lapangan ukur. Kemudian input pakai software namanya Steam System Testament Tool. Bapak dan Ibu nanti punya model sistem boilernya, sehingga bisa mensimulasikan. Kalau saya nurunin oksigen sekian persen di sini, apakah boiler saya masih balance? Kalau seperti itu, savingnya berapa? Kalau investasinya segini, berarti savingnya nutup atau enggak? Nah, itu ada ilmunya namanya SSAT, Steam System Assessment Tool. Kemudian kalau kita bicara soal motor, pompa, yang paling biasanya yang orang-orang biasanya pakai kan variable speed drive. Tapi yang mau saya sampaikan begini, dosa terbesar dari motor itu adalah oversize. Kenapa? Perlu diperhatikan bahwa motor dibeli sampai mati motor. Itu kan pakai listrik, dioperasikan pakai listrik. Bayar listriknya motor dibeli sampai mati, taruhlah 20 tahun motor itu mati, atau 10 tahun motor itu mati, maka ongkos bayar listriknya dibandingkan harga beli motornya, itu bayar listriknya 94% dari total biaya hidupnya, life cycle cost-nya, padahal biaya beli motornya cuma 3%. Artinya listrik yang dibayarkan untuk mengoperasikan motor selama 20 tahun sampai mati itu cukup untuk beli 31 motor baru. Saya ulangi. Artinya kalau Anda beli motor karena murah di depan, salah. Karena itu cuma 3% dari biaya hidup. Yang 94% itu bayar listriknya. Jadi kalau beli motor harusnya mikirnya mana yang paling hemat listrik.
Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service.